Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara podcast Jemari Sakato bersama saya Nesa. Dan kali ini Nesa tidak sendirian tentunya. Kali ini Nesa ditemani oleh Kak Vina Rahmi MSI. Halo Kak Vina. Halo. Halo. Apa kabar Kak Vina? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, teman-teman Jemari semua, Kak Vina ini merupakan salah satu direktur cuma satu kayaknya. Cuma satu. Direktur dari PKBI, yaitu Perkumpulan Keluarga Berencana Berencana Indonesia. Juga. Kalau boleh tahu di PKBI sekarang lagi sibuk kegiatan apa sih Kak? Kalau di PKBI sekarang kan kita tetap ya edukasi tentang HIV, kesehatan reproduksi, karena kan memang kita isunya keluarga berencana. Kemudian beberapa program sekarang ada TB, HIV, dan kegiatan stunting. Nah, juga ada perubahan iklim. Ada perubahan iklim juga. Semuanya terkait dengan keluarga berencana. Betul. Nah, tujuan dari keluarga berencana ini sebenarnya apa sih Kak? Segala sesuatu yang kita rencanakan itu kan jadi lebih matang ya. Jadi lebih matang. Misalnya kayak Nesa nih. Mm-mm. Nesa sekarang usianya kalau boleh tahu berapa? 26 tahun. Nah, 26 tahun. Nah, terkadang kan kita secara sosial, kita secara perempuan, 25 itu seolah-olah udah punya batasan ya, batasan bagi perempuan, tekanan sosial, kok 25 belum nikah gitu Iya, kan. benar. Anak si A sudah punya anak gitu kan. Nah, seolah 25 itu adalah standar sosial bahwa seorang perempuan harus nikah. Iya. Laki-laki ketika 28 misalnya kan. Nah, kenapa kita memikirkan keluarga berencana? Di situ kita rencanakan dengan siapa kita menikah, ya kan? Apakah pacaran lama akan menjadi jodoh kita atau tidak? Nah, belum tentu. Harus dipikirkan ulang lagi. Ada banyak hal yang harus kita tanyakan. Misalnya, kamu mau nanti menikah mau bentuk keluarga seperti apa? Setelah menikah nanti tinggal di mana? Apakah ngontrak? Apa kita tinggal dulu orang tua? Apakah suami nanti mengizinkan tetap bekerja atau tidak? Nah, mau setelah menikah nanti mau punya anak berapa? Apakah ada keterbukaan secara finansial? Bagaimana kita dari dua keluarga yang berbeda, bagaimana kita bisa saling menghargai satu sama lain? Itu termasuk dalam perencanaan berkeluarga. Banyak sekali, jadi tidak hanya menyiapkan gedung, souvenir, pesta, jadi ada banyak hal yang harus disiapkan. Iya. Nah, menurut Kak Vina nih, dari sudut pandang Kak Vina sebagai salah satu orang yang sangat akrab ya Kak ya dengan perencanaan keluarga gitu. Apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan perencanaan keluarga yang berkualitas? Perencanaan keluarga yang berkualitas ini pertama kita siap secara fisik, kemudian kita siap secara mental dan siap secara finansial. Wow, fisik, mental, finansial. Oke. Itu penting. Jadi tidak hanya sekedar kita menikah ujuk-ujuk besok kita menikah, tapi benar-benar kita sudah siapkan semuanya. Karena ada banyak hal yang tiba-tiba di luar kontrol. Nah, walaupun misalnya ini kita udah pacaran lama nih, kita merasa sudah mengenal pasangan kita, belum tentu. Iya, nanti akan, karena kita tidak bertemu setiap hari kan. Iya, benar. Terus kemudian bagaimana perilakunya dalam sehari-hari, nanti itu akan kelihatan setelah menikah. Iya. Ya. Jadi mau prosesnya pacaran dulu kah atau tidak pacaran dengan proses ta'aruf, ya nanti akan proses pengenalan seutuhnya adalah setelah menikah. Nah, yang berkualitasnya adalah itu tadi, kita menyiapkan banyak hal berdua. Karena intinya adalah yang berdua tadi, siapa yang akan menjadi kepala keluarga setelah menikah? Bagaimana kita perempuan menurunkan ego setelah menikah? Bagaimana laki-laki bisa memahami kita sebagai pasangan nanti? Apakah nanti akan mau diajak untuk saling berkomunikasi, bekerja sama, misalnya dalam pekerjaan rumah tangga dan sehari-hari? Apakah kadang nilai-nilai kan setelah menikah pekerjaan rumah tangga dan nilai pekerjaan istri? Iya. Ya kan? Nah, kebanyakan ya. Kebanyakan. Kemudian orang lain menganggap adalah laki-laki yang membantu menjemur kain, laki-laki yang membantu cuci piring, itu adalah sesuatu yang harga dirinya hilang. Suami takut istri katanya Suami takut istri. Padahal itulah namanya porsi berbagi peran dalam rumah tangga. Nah, ini akan menjadi contoh bagi anak-anak. Nah, hal yang itu yang namanya berkualitas. Kualitas itu adalah kita yang menentukan. Karena dalam rumah tangga pun nanti pasti akan ada masalah ya, memang semua rumah tangga pasti ada ujiannya. Nah, kita berdua tuh yang suami istri, ketika kita sebelum menikah sudah menyiapkan
bagaimana itu keluarga, kita sudah tahu nih harus apa gitu. Iya. Ya kita mau pergi nih, kita udah prepare nih, misalnya mau ke pasar gitu kan, kita udah siap, bensin sudah full, segala sesuatu sudah full. Walaupun kita udah hati-hati, terkadang orang lain nggak hati-hati. Iya benar. Terjadilah sesuatu Terjadi yang sesuatu yang tidak tidak diinginkan. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Begitupun dengan dalam berkeluarga. Nah, baik dengan sisi kesehatan. Belum tentu setelah menikah kita bisa langsung mengalami anak. Atau ada beberapa pertanyaan tentang penyakit genetik yang ada di salah satu antara pasangan itu. Itu boleh aja dipertanyakan. Jadi kita sudah siap secara mental apa situasi ini, bagaimana sih kita nanti menyikapi gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu ada persiapan pra menikah gitu Kak ya. Ada tadi kita harus tahu kesehatannya juga gitu ya Kak ya. Kesehatan dan bagaimana cara kita nanti untuk mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan akan muncul di pernikahan. Jadi intinya menikah itu, sahabat Jemari, itu adalah kerjasama antara suami dan istri gitu Kak ya. Betul. Wow, luar biasa, menarik sekali untuk saya yang belum menikah. Oke. Nah, apa sih Kak dampaknya, tadi kan secara garis besar tadi sudah Kakak sampaikan juga kan, dampaknya ketika kita tidak merencanakan sebuah keluarga gitu. Selain yang tadi, apa kira-kira lagi Kak dampak yang akan timbul ketika ya udah apa yang terjadi terjadilah gitu kan? Iya. Terkadang kan kita ini suka menghadapi masalah, ada yang tipenya lari dari masalah. Terus kemudian ada yang yaudah ketika ada masalah kita hadapin aja gitu kan. Iya. Ketika kita sudah prepare pun kayak kita mau ujian skripsi nih, misalnya mau ujian skripsi, ternyata ada soal yang di luar yang kita hafal gitu kan. Kan kita akan jadi bingung gitu kan. Ini udah persiapan, apalagi nggak ada persiapan gitu kan. Nah, yang akan terjadi adalah banyak yang pasangan yang pada akhirnya bercerai. Terus kemudian ada yang pada akhirnya para istri ataupun suami siapapun bisa mengalami depresi dalam rumah tangga. Seperti karena setelah menikah akan ada identitas kita yang hilang. Misalnya kita perempuan yang misalnya sehari-hari bisa beraktivitas, tapi ketika kita sudah menikah ada hal yang memang kita harus izin ke suami. Kalau dalam Islam kan kemana-mana gitu kan. Terus kemudian kita mana yang perlu kita prioritaskan. Nah, ketika kita tidak tahu apa yang medan apa yang akan kita masuki, kita nggak tahu mana prioritas kita, seperti kehilangan arah, kita seperti menyalahkan keadaan. Akhirnya kita tidak menikmati apa yang kita punya gitu. Kita nggak bersyukuri, misalnya kita udah bersyukur nih punya suami yang baik, misalnya kita udah bersyukur punya dapat mertua yang baik, tapi karena kita melihat orang lain dari segi sosial media misalnya gitu kan, jadi kita menjadi insecure. Nah, rumput tetangga lebih hijau. Nah, itu yang tadi kita tidak siap. Jadi seolah-olah ya udah menikah adalah salah satu solusi untuk pertanyaan sosial atau ya karena kita punya tahapan kehidupan ya, selesai kuliah, selesai pekerjaan, lalu menikah, lalu kita punya anak. Nah, ketika sesuatu itu tidak sesuai ekspektasi kita, kita jadi kecewa. Benar. Apalagi seperti menikah karena tuntutan gitu Kak ya. Betul. Seperti yang Kak sampaikan tadi, usia, orang tua, teman, lingkungan di sekitar kita gitu ya. Kayak feed IG itu isinya udah teman-teman nikah semua gitu ya. Oke. Nah, next question lagi Kak. Kalau kita lihat dari tujuan perencanaan keluarga tadi, tujuannya itu adalah menciptakan keluarga yang berkualitas. Ya, keluarga yang berkualitas. Nah, apa sih Kak langkah awal yang sebenarnya harus kita miliki untuk melakukan perencanaan itu? Dalam perencanaan pernikahan itu pertama diri kita dulu sama-sama. Kita ini kan setiap anak itu pasti melihat dari orang tua ya. Gambaran keluarganya itu dari keluarga kita. Kemudian kita lalu bertemu dengan pasangan yang juga punya pola asuh yang berbeda gitu kan. Kita mungkin ada beberapa orang yang memiliki luka batin ya, inner child namanya. Ya, luka batin misalnya dia tumbuh dengan orang tua yang otoriter atau yang tidak ada apresiasi sama sekali dalam keluarga, atau dia ada sisi kehilangan dari seorang ayahnya atau kekurangan sisi ibunya, lalu dia berharap tidak ada di dalam keluarganya. Nah, kemudian ketika kita memutuskan untuk menikah, kita harus tanya dulu, kita menikah karena apa? Itu harus talk berdua sama pasangannya. Kita menikah karena apa? Apakah memang karena ibadah atau memang kita
merasa ini sudah siap nih untuk melanjut ke jenjang pernikahan. Ya, jadi obrolinnya berdua dengan pasangan. Ya, Harus kan? deep talk gitu. Harus deep talk gitu. Kamu mau nikah dengan saya itu karena apa? Ya, kamu suka memutuskan laki-laki ini menjadi imam tuh karena apa? Apakah karena tampannya atau karena penghasilannya? Ada banyak alasan orang untuk memutuskan menikah. Itu halnya pribadi masing-masing, tidak masalah. Cuman itu harus dibicarakan berdua. Tujuan menikah kita buat apa? Terus kemudian kamu tahu nggak nanti jadi laki-laki itu setelah menikah suami itu apa menurut kamu? Apakah suami itu menurut kalian memiliki hak veto terhadap kita perempuan? Nah, kebanyakan perempuan banyak kehilangan hak di situ. Jadi kita semua tetap memiliki hak. Cuman itu tadi, komunikasi itu penting. Nah, komunikasi di awal itu penting. Jadi kita tahu nih pasangan kita nih tipenya seperti apa. Maka dia akan mengatur segalanya. Kita kehilangan hak atau malah kita menjadi bisa tempat nyaman, berbagi cerita, keluh kesah apa yang ada. Lalu bagaimana dia nanti berbagi peran antara sebagai suami dan sebagai anak, kita antara istri dengan mertua, meminimalisir konflik-konflik yang ada. Karena nanti itu tadi, kemudian bagaimana porsi dia nanti dalam membantu keluarganya, kita sebagai istri harus seperti apa mensupport suami dalam, karena di Islam kan anak laki-laki tetap milik ibunya. Benar. Nah, jadi terus kemudian bagaimana kisah Nabi juga tentang dalam adab-adab memperlakukan istri gitu kan, itu bisa kita pelajari sama-sama. Itu makanya itu penting sekali konseling pranikah. Kemudian ada tes kesehatan, HIV juga boleh dianjurkan karena kita tidak pernah tahu tentang hal yang mungkin terlihat baik, kita nggak pernah tahu kehidupan asli orang ya. Ada ranah privasi yang kadang tersembunyikan, siapa tahu banyak yang di PKB itu sering kita hadapi ibu-ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV. Nah, di PKB kita lagi menganjurkan semua calon pengantin itu untuk tes HIV wajib, karena akan menjadi permasalahan baru nantinya setelah menikah dan istrinya nggak tahu, lalu hamil, lalu anak juga bisa terjadi terinfeksi. Nah, itu tadi berkualitas. Kemudian kalau mau pola pendidikan nanti punya anak nih pendidikannya kayak apa? Emang banyak Panjang ya kak ya. Iya gitu. Jadi sahabat Jemari memang harus dari awal diri kita dulu. Betul. Komunikasikan, lalu kemudian penyakit juga harus diperiksakan agar nanti tidak ada keturunan yang kurang ini ya kayak kurang sehat gitu tujuannya. Boleh ditanyakan kemudian apakah kita sudah siap gitu kan. Nah ini kan bisa diobati, jadi itu bisa sebagai kayak preventif gitu kan, bisa cek berdua secara kesehatan. Dan kemudian kalau misalnya ada yang ditemukan penyakit, kita apakah ini ujian cintanya nih, siap nggak gitu ya cintanya, apakah kan siap tetap melanjutkan hubungan atau tidak. Nah itu harus dibicarakan dari awal gitu kan. Kan cinta nggak hanya di saat manis aja. Cinta nggak hanya di saat manis, sahabat Jemari. Iya. Oke, jadi itu kembali lagi kesepakatan ya kak dari tadi. Kesepakatan. Komitmen ya. Komitmen ya kak. Oke, next di dalam keluarga sebenarnya nih kak, siapa sih yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang berkualitas? Dua-duanya. Berarti bukan istri saja, bukan suami saja. Ayah memiliki peranan penting untuk tumbuh kembangnya anak. Kakek nenek, kalaupun kita tinggal bersama kakek nenek juga memiliki peranan penting. Indonesia itu adalah negara yang kekurangan figur ayah. Karena kita merasa laki-laki hanya untuk mencari uang. Ya. Kemudian laki-laki itu tidak ekspresif, mengungkapkan perasaan ke anaknya atau ke istrinya, mengucapkan terima kasih aja. Misalnya ke istri, satu hari ini dia udah lelah misalnya dia kerja jadi ibu rumah tangga. Nah banyak perempuan ibu rumah tangga yang merasa depresi karena dia kurang diapresiasi. Sudah capek seharian dan tidak dianggap apa yang dilakukan suatu pekerjaan karena tidak dianggap menghasilkan uang. Nah dalam peran keluarga itu semuanya bertanggung jawab. Tanggung jawab itu ya tadi mencari uang juga boleh dari istri membantu, jatuhnya kan sedekah gitu kan. Terus kemudian suami juga harus memiliki peran, dia memiliki tanggung jawab.
tidak hanya sekedar uang, tidak hanya sekedar hadir secara fisik, tapi juga hadir untuk bermain. Kalau kakak sih secara pribadi suka mengedukasi orang-orang gitu sebagai pasangan. Kalau yang bagi sudah punya anak, luangkan waktu untuk bermain. Tapi ketika sekarang ini kan ya paling tantangan berat adalah handphone. Kita main dengan anak, tapi kadang kita hanya hadir badan, tapi tidak sepenuhnya. Nah, kita tuh sibuk dengan HP, lalu kita foto-foto anak, kalau kita upload ya udah, tapi nggak hadir secara jiwa di situ gitu kan. Karena kalau misalnya kayak kami nih berdua gitu kan, kakak tuh suami kan juga LDR, kali 4 hari baru pulang gitu kan. Nah, kalau boleh tahu di mana Kak? Di Bukit Tinggi sih, Di masih Bukit dekat Tinggi, ya, jaraknya 3 jam gitu kan. Nah itu ya memang kita harus saling mengkomunikasikan gitu. Kamu tuh mau jadi ayah yang seperti apa? Terus kemudian kan kita punya dari pola asuh ya, mana yang baik dari itu pasti akan mempengaruhi cara kita dalam berkeluarga gitu kan. Karena itu tadi contoh mau jadi ayah yang seperti apa, dan saya pun juga mau jadi ibu yang seperti apa gitu kan. Apakah ibu yang berdominasi atau role model yang seperti apa. Nah, gitu kan. Ketika punya anak perempuan atau punya anak laki-laki itu beda lagi cara pendekatannya. Itu semuanya proses belajar setiap hari. Kayaknya itu parenting ya kayak. Betul. Kudu banyak-banyak belajar. Betul. Ya karena jadi seorang ibu apalagi untuk berkeluarga itu sangat ini ya Kak ya, sangat banyak gitu tanggung jawabnya. Betul. Nah fenomenanya kita ya Kak di Indonesia itu kan selalu tuh yang dibilang ibunya sih nggak ngajarin gitu kan, ibunya sih pasti ibu gitu yang selalu disalahkan apabila seorang anak melakukan suatu hal yang tidak baik gitu. Menurut kakak gimana? Itu tadi peran ganda Ya. seorang perempuan ibu juga karena itu menjadi berat gitu kan. Soalnya itu tanggung jawabnya ibu gitu kan. Padahal enggak. Padahal tidak ya Kak ya. Bukan ibu saja sahabat Kimari. Iya, biasanya udah peran. Makanya tadi ketika kita mau menikah, lo mau nggak ikut mengambil andil peran nggak misalnya nanti dalam punya anak. Misalnya ketika baru melahirkan, jam tidur akan berkurang. Apakah dia mau mengambil peran untuk menggantikan popok saja, atau membantu menjadi ayah ASI, memikirkan istrinya, atau mensupport makanan, atau menggantikan sebentar mengendong anaknya biar istrinya bisa tidur. Itu tidak semua hal atau pasangan yang bisa melakukan, tapi itu sangat berperan bagi kesehatan mental si perempuan ibu gitu kan. Kemudian dalam pengasuhan, ayah juga harus ikut andil gitu. Makanya sekarang ketika bicara soal keluarga, ketahanan keluarga itu sangat rentan. Karena kita sibuk, misalnya kita ngajak makan malam gitu kan. Kita hanya makan malam untuk foto. Iya kan? Habis itu kita nggak pernah ngobrol secara ini, ngobrol sehari-hari. Kita dia beradik kakak ngobrol atau dengan orang tua kita makan malam di luar gitu kan. Benar nggak sih kita benar-benar ngobrol secara dalam dan handphone itu benar-benar ditaruh gitu. Pasti jarang kan? Kita hanya untuk posting gitu kan, foto makan malam bersama keluarga. Habis itu kita makan sejenak lalu kita asik dengan handphone. Nggak tahu gimana kesibukan orang tua atau juga gimana kesibukan anak gitu kan. Nah, itulah yang sekarang seperti teknologi itu jadi dua sisi mata pisau gitu kan. Kehilangan maknanya berkeluarga itu benar-benar nggak sama seperti yang dulu gitu kan. Nah itu yang mungkin kita perlu bangun nih, keluarga yang seperti apa. Nah, kalau kakak pribadi punya banyak pertanyaan seperti itu gitu kan. Jadi kakak sebelum menikah kakak udah ada list pertanyaan gitu? Udah. Luar biasa sahabat Kimari. Oke. Ini kita bisa banyak belajar nih dari Kak Vina bagaimana merencanakan sebuah keluarga yang insya Allah akan berkualitas gitu kan. Nah, next ada pertanyaan lagi nih dari kita. Menurut Kak Vina, apa penyebab dari banyaknya keluarga yang belum atau tidak sama sekali melakukan perencanaan? Kok bisa gitu? Itu tadi yang penting nikah. Yang penting nikah ya. Penting nikah. Terus kemudian merasa secara finansialnya sudah cukup. Terus kemudian orang tua sudah oke, ya kan? Lalu apa lagi gitu kan? Umur udah. Atau ada yang misalnya belum mau berkeluarga masih memprioritaskan karir, ya itu pilihan hidupnya orang ya masing-masing.
masing-masing gitu kan. Ya, karena nggak semua orang membiasakan segala sesuatu itu ada perencanaan gitu kan. Menganggap ya udah di KUA pun kita cuma sekedar hanya beberapa jam gitu kan untuk persiapan dalam berumah tangga. Sudah cobain belum keripik kentang satu ini yang bikin nagih? Keripik kentang dengan rasa yang autentik banget dari Akademos Crispy. Renyahnya dijamin bikin gak bisa berhenti. Yuk cobain keripik kentang dari Akademos Crispy. Nah, Sahabat Jemari, kali ini kita kedatangan satu orang tamu lagi, yaitu Tuna. Ini hasil dari berkeluarga. Iya. Keluarga yang direncanakan ya Kak ya. Kalau ini hadirnya direncanakan. Direncanakan. Oke, Kak Vina, kalau boleh memberikan pesan dan harapan Kakak untuk sahabat Jemari di rumah yang lagi mantengin kita nih Kak, apa tuh pesan dan harapannya? Kesannya adalah itu tadi, persiapkan untuk pernikahan yang itu harus lebih matang, baik secara finansial, fisik, dan mental, dan agama, spiritualnya juga semuanya harus dipersiapkan gitu. Jadi biar yang penting ada tadi komunikasi itu kunci, jangan sampai hilang. jangan sampai hilang ya. Capek kalau nggak bisa diajak komunikasi. Iya, capek kita ngomong sendiri nanti. Iya Kak. Oke, terima kasih sahabat Jemari. Jadi kata Kak Vina, kuncinya itu komunikasi dan persiapkan jadi dari finansial, mental, dan apa lagi Kak? Fisik. Itu harus dipersiapkan dengan matang. Oke, semoga kita semua bisa mewujudkan keluarga yang berkualitas suatu hari nanti. Amin. Oke, sahabat Jemari, terima kasih sudah melihat podcast kita. Sangat menarik tadi perbincangan dengan Kak Vina mengenai perencanaan sebuah keluarga yang berkualitas. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.